Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan melanjutkan pertemuan ke-7, yaitu pertemuan ke-8. Yang pertemuan ke-7 kemarin dibawakan oleh Dr. Insinyur Hajah Hamsinah, dan akan saya lanjutkan dengan analisis data penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif ini digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Sebagai lawan adalah eksperimen, di mana penelitian adalah sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi atau gabungan. Analisis data bersifat induktif. Hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi. Sementara penelitian kuantitatif adalah menekankan pada generalisasi. Metode kualitatif sering disebut penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah. Disebut juga sebagai metode etnografi. Karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya. Disebut juga penelitian kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kuantitatif. Metode penelitian ini muncul disebabkan oleh terjadinya perubahan paradigma dalam memandang suatu realitas atau fenomena atau gejala di mana paradigma positivisme dan postpositivisme. Paradigma postpositivisme dalam memandang gejala lebih bersifat tunggal, statis dan konkret. Ini metodenya kita sebut metode kuantitatif. Sementara paradigma postpositivisme, dalam paradigma ini realitas sosial dipandang sebagai suatu yang holistik, utuh dan kompleks, dinamik serta penuh makna. Maka kita sebut penelitian ini dengan metode kualitatif. Di mana metode kualitatif ini kita dapat lakukan dengan merubah judul di saat awal, pertengahan, ataupun akhir selesai penelitian. Jadi metode kualitatif ini memang lebih holistik sehingga kita dapat membedah atau memperkecil atau memperluas arahan daripada penelitian yang akan kita tuju. Jadi untuk itu kita perlu juga melakukan scope of research di sini. Ada scope of research. Jadi hasil penelitian kualitatif yang tertinggi adalah kalau sudah dapat menemukan teori atau hukum-hukum, atau paling rendah adalah kalau masih bersifat deskriptif. Namun untuk mahasiswa S2 cukup dengan sampai inovasi. Dan untuk S3 mungkin disertasi bisa kita lanjutkan sampai dengan penemuan teori. Dan itu juga membutuhkan waktu, tidak hanya sebentar karena kita harus melakukan penelitian-penelitian kuantitatif untuk membuktikan proposisi tersebut menjadi hipotesis. Kapan metode kualitatif itu kita gunakan? Bila masalah penelitian belum jelas, masih remang-remang, atau mungkin masih gelap sama sekali. Jadi kita betul-betul masuk ke dalam situasi di mana betul-betul tidak kita ketahui. Berbeda dengan penelitian kuantitatif. Kalau penelitian kuantitatif tentu sudah harus jelas teori, sudah harus jelas karena dilakukan dengan mekanisme yang jelas. Untuk penelitian kualitatif ini betul-betul masih remang-remang. Untuk judulnya juga akan berbeda dengan penelitian kuantitatif. Namun dalam hal ini kita bisa kedalaman. Sementara kalau untuk penelitian kualitatif adalah bisa melebar, tapi kalau di kualitatif hanya perlu kedalaman. Untuk itu kita juga harus memahami makna di balik data yang tampak. Untuk memahami interaksi sosial kita perlu melakukan penelitian kualitatif, juga memahami perasaan orang,
untuk mengembangkan teori. Misalnya kita ada teori yang sudah ada selama ini, misalnya teori Maslow, kita ingin lagi mengembangkan karena teori Maslow itu ditemukan tahun 1950, jadi mungkin sekarang ini sudah masih ada yang perlu ditambahkan. Untuk itu kita perlu melakukan pengembangan teori. Namun demikian juga kita harus lihat dari state of the art dari penelitian tersebut, sehingga kita dapat tadi apa yang harus kita temukan dari kelebihan dari atau keterbaruan dari penelitian kita, atau biasa kita sebut dengan keterbaruan, atau biasa kita sebut keterbaruan untuk penelitian yang kita lakukan. Untuk itu kita juga perlu memastikan kebenaran data. Data sosial sering sulit dipastikan kebenarannya. Untuk itu kita juga harus melakukan dengan wawancara dan mungkin fokus grup diskusi, dan kita juga perlu melakukan tindakan langsung ke sumber atau objek atau informan, yang biasa kita sebut informan. Mungkin kalau di penelitian kualitatif kita sudah kenal dengan sebutan populasi atau responden. Namun kalau untuk penelitian kualitatif biasa kita sebut informan, expert judgment, dan lain-lain. Dan kita perlu membatasi siapa-siapa saja yang berhak untuk menjadi informan dalam penelitian kita, dan kita perlu memberi kriteria supaya jelas. Dan bedanya dengan penelitian kuantitatif, kalau penelitian kuantitatif itu dibutuhkan populasi ataupun responden yang cukup besar. Namun kalau di penelitian kualitatif kita ada kriteria-kriteria tertentu agar sesuai dengan apa judul penelitian kita. Kemudian juga penelitian kualitatif ini dapat digunakan untuk meneliti sejarah perkembangan. Mohon maaf. Kompetensi penelitian kualitatif itu terdiri dari apa saja? Mari kita lihat bersama-sama. Memiliki wawasan yang luas dan mendalam tentang bidang yang akan diteliti. Untuk peneliti, khusus penelitian kualitatif, memang dituntut untuk lebih tinggi logiknya dibanding dengan penelitian kuantitatif, karena penelitian kuantitatif sudah sistematis dan mekanistik karena sudah ada rumus-rumus dan sebagainya seperti SPSS, kemudian ada SEM dan sebagainya. Namun kalau di penelitian kualitatif memang sudah ada alatnya seperti in vivo misalnya. Namun kalau kita meneliti tidak menggunakan alat, kita dapat menggunakan penelitian itu lebih bermakna lagi dengan cara membaca lebih banyak, membandingkan artikel-artikel jurnal sebelumnya untuk kita bandingkan dengan penelitian kita, terutama untuk menemukan state of the art atau keterbaruan penelitian kita. Kemudian mampu menciptakan report kepada setiap orang yang ada pada konteks sosial yang akan ditelitinya. Jadi kita juga memang harus bisa memberikan informasi atau menciptakan laporan-laporan yang akan kita tanyakan kepada informan-informan kita atau orang-orang di sekitarnya bahwa penelitian kita itu betul-betul kita lakukan. Karena dalam penelitian kualitatif kadang-kadang orang menyangka itu hanya sekedar membuat report. Jadi tidak melakukan wawancara atau tidak melakukan penelitian di lapangan. Namun sebenarnya penelitian kualitatif harus dibuktikan dengan dokumen, kemudian arsip-arsip atau apapun yang kita gunakan, atau buku harian yang kita gunakan untuk melakukan pengambilan data dan sebagainya. Kemudian memiliki kepekaan untuk melihat setiap gejala yang ada pada objek penelitian atau konteks sosial. Jadi kita harus peka, sebagai peneliti kita lebih peka. Dan terutama untuk hal ini kita harus banyak membanding-bandingkan dengan teori sebelumnya ataupun dengan data-data pendukung sebelumnya, agar kita bisa melihat celah di mana ada gap di sana, supaya penelitian ini lebih mendalam dan lebih membuat kita menjadi lebih terang. Namun untuk penelitian kualitatif ini tidak perlu sampai
kita tergantung, kita di model tesis ataukah model disertasi. Kalau disertasi memang butuh waktu yang cukup lama, namun kita bisa batasi. Penelitian kita itu bisa kita perlebar atau kita sesuaikan dengan yang ada pada judul penelitian kita tersebut. Kemudian mampu menggali sumber data dengan observasi partisipan dan wawancara mendalam secara triangulasi atau gabungan serta sumber-sumber lain. Dan ini kita harus banyak membaca literatur sebagai pembanding, terutama literatur-literatur yang ada dalam jurnal nasional maupun internasional. Sebaiknya untuk penelitian kualitatif ini disarankan 75% dari sumber yang kita kutip adalah dari jurnal internasional. Itu sebaiknya, karena memang di dalam jurnal-jurnal Sinta 1 ataupun Sinta 2 biasanya memang sudah lengkap, tapi untuk mencari state of the art atau keterbaruan dari penelitian kita diperlukan untuk kita mencari lebih dalam di mana perbedaan atau gap riset kita dengan penelitian orang sebelumnya. Namun untuk menganalisis kita harus mampu menganalisis data kualitatif secara induktif, berkesinambungan, mulai dari analisis deskriptif, domain, kompensasional, dan tema kultural atau budaya. Kemudian sebagai peneliti kualitatif, kita juga harus menguji kredibilitas, dependabilitas, konfirmasi, stabilitas dan transferabilitas dari peneliti itu sendiri, dari hasil penelitian. Sehingga ini pun kalau diperlukan, kalau tidak diperlukan kita harus melakukan triangulasi lagi supaya lebih jelas, dan kita melakukan fokus grup diskusi agar hasil yang kita capai benar-benar sesuai dengan hasil yang kita diskusikan bersama. Kemudian ada lagi, kita harus mampu menghasilkan temuan pengetahuan, hipotesis atau ilmu baru. Kalau temuan pengetahuan tadi dibatasi oleh sampai di mana kita, kalau untuk tesis cukup sampai inovasi. Kalau disertasi tentunya bisa disambung sampai penemuan pengetahuan yang terbaru, mungkin masih perlu dilakukan dengan melakukan uji-uji hipotesis agar penelitian tersebut sudah dilakukan dengan penelitian kualitatif, dilanjutkan dengan penelitian kuantitatif agar ilmu yang baru itu kita kita sajikan berkali-kali agar benar-benar menjadi satu teori baru. Dan kemudian mampu membuat laporan secara sistematis, jelas, lengkap, dan terperinci. Jangka waktu untuk penelitian kualitatif bisa kita lihat di sini bahwa pada umumnya jangka waktu penelitian kualitatif cukup lama. Biasanya lebih dari 1-2 tahun, karena tujuan penelitian kualitatif adalah bersifat penemuan, bukan sekedar membuktikan hipotesis-hipotesis seperti pada penelitian kuantitatif. Seperti dalam penemuan tadi kuantitatif, memang hipotesis karena bersifat mekanistik dan jelas. Apabila data, teori dan sebagainya sudah jelas, kita dapat lakukan dengan mengambil data dan kita masukkan ke alat yang seperti sebagai contoh SPSS ataupun SEM dan lain-lain sebagainya. Ataupun untuk yang keuangan kita bisa menggunakan eFuse. Apakah metode kualitatif dan kuantitatif dapat digabungkan? Ada 3 kemungkinan di sini. Dapat digabungkan bersama-sama untuk meneliti pada objek yang sama, tetapi tujuannya berbeda. Kemudian yang kedua, digunakan secara bergantian. Pada tahap pertama digunakan metode kualitatif, sehingga ditemukanlah hipotesis. Selanjutnya hipotesis tersebut diuji dengan metode kuantitatif. Dan hipotesis pada penelitian kuantitatif, pada penelitian kualitatif kita biasa sebut dengan preposisi. Kemudian yang ketiga, digunakan secara bersama-sama asal kedua metode tersebut telah dipahami dengan jelas.
dan seseorang telah berpengalaman luas dalam melakukan penelitian. Bagi peneliti yang baru sebaiknya tidak berpikir untuk menggunakan metode tersebut dengan cara menggabungkan. Jadi sebaiknya kalau kuali-kuali saja, kuanti-kuanti saja. Namun kalau Anda sudah berpengalaman atau sudah postdoktoral, Anda bisa lakukan penggabungan tersebut, dan contohnya bisa Anda lihat pada buku Profesor Sugiono. Silahkan Anda lihat, di situ ada jelas contoh penggabungan kuali dan kuanti. Metode kualitatif sendiri, definisi secara umum adalah metode kualitatif merujuk pada cara-cara mempelajari berbagai aspek kualitatif pada kehidupan sosial yang mencakup ragam dimensi sosial dari tindakan atau action dan keadaan atau circumstances hingga proses atau processes dan peristiwa atau event sebagaimana dimengerti dan berdasarkan konstruksi dan makna yang diorganisasikan oleh dan melalui praktik-praktik sosial atau social practices. Metode kualitatif memperlakukan teori dan metode sebagai isu yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, metode tidak hanya penting dalam menentukan bagaimana data dikumpulkan, tetapi juga terhadap bagaimana data hendak dianalisis. Dengan kata lain, metode kualitatif tidak hanya merujuk pada logika dan mengatur prosedur atau the logic of procedures, tetapi juga logika analisis atau the logic of analysis. Membangun integrasi di antara teori, metode, dan data adalah tujuan dari penelitian kualitatif. Berapa implikasi metode kualitatif? Tidak tunggal tetapi jamak, bukan protokol tetapi pendekatan penuh asumsi. Teori dan metode tidak dapat dipisahkan. Untuk itu, peneliti kualitatif harus benar-benar paham teori dan metode yang harus dilakukan untuk penelitian kualitatif. Rekonstruksi teori yang relevan dengan data adalah tujuan penting. Rekonstruksi teori harus relevan. Kemudian dilakukan pemahaman data menurut perspektif subjek atau informan adalah esensi dalam pengumpulan analisis data. Baik, saya kira kita masih bisa lagi melanjutkan sedikit karena waktunya sudah tinggal sedikit lagi. Baik, untuk penelitian kualitatif yang perlu diingat di sini adalah benar-benar mempelajari teori yang jelas dan banyak membaca di perpustakaan. Juga Anda harus banyak mendownload ataupun Anda lakukan dengan membaca tesis-tesis ataupun disertasi-disertasi yang terdahulu untuk kita dapatkan jelas di mana state of the art dari penelitian kualitatif kita. Namun saya sarankan sebaiknya Anda lebih banyak membaca teori dulu apabila teori ini akan dikembangkan, karena umumnya penelitian kualitatif itu hanya pendalaman. Jadi benar-benar Anda lakukan betul-betul sejelas-jelasnya mengenai apa yang Anda teliti. Di sini juga ada metode-metode lain seperti studi kasus dan lain-lain yang Anda lakukan, juga bisa multi cases dan sebagainya, tergantung dari judul yang Anda pilih. Namun Anda masing-masing harus mengetahui tahapan-tahapan apa yang harus kita lakukan pada penelitian studi kasus, penelitian etnografi dan sebagainya, karena di sini perlu juga ada untuk penelitian fenomenologi dan sebagainya, ataupun untuk sejarah tadi seperti telah diterangkan. Anda bisa lakukan ini semua tergantung judul yang Anda buat. Namun umumnya judul-judul penelitian kualitatif berbasis pada satu variabel ataupun dua, namun dalam bentuk yang lebih sederhana dibanding penelitian kualitatif.
Begitu saya kira kita masih ada sedikit waktu, mungkin kita tidak bisa interaksi di sini, jadi Anda boleh nanti kalau setelah ini kita lakukan interaksi mungkin melalui e-learning atau dan sebagainya. Namun menurut saya untuk penelitian kualitatif yang perlu dipegang di sini adalah Anda benar-benar menguasai teori. Karena tanpa teori di sini tidak mungkin. Berbeda dengan teori juga sangat penting, namun Anda betul-betul harus mengetahui satu misalnya variabel yang akan kita jadikan objek, maka itulah yang harus kita perhatikan betul. Jadi Anda tidak boleh kesana kemari untuk mempersempit ataupun membuat sedemikian rupa agar penelitian kita tidak melebar kemana-mana. Itu yang saya kira yang perlu juga diperhatikan. Selain itu juga kita juga perlu melakukan pendekatan-pendekatan tadi seperti dikatakan penuh asumsi. Jadi di sana di sini mungkin ada asumsi-asumsi yang akan kita lakukan. Sebagai contoh, misalnya kita melakukan penelitian si A adalah anak yang pandai. Bagaimana kita mengetahui bahwa si A adalah anak yang pandai? Kita juga perlu mengetahui dari sekitar lingkungan anak tersebut, dan kita perlu tahu anak pandai itu secara teori apa saja. Nah, kalau kita sudah tahu dengan jelas, tentu kita akan membuatnya juga sesuai dengan tadi indikator-indikator atau dimensi yang ada pada variabel tersebut. Kita dalami betul dan kita benar-benar di sana mencari informan-informan yang tepat yang sesuai dengan judul yang kita pilih. Dan tidak lupa Anda jangan pernah sedikit pun mengabaikan jurnal-jurnal penelitian sebelumnya, karena di sanalah akan banyak kita jumpai metode-metode ataupun apa yang akan kita cari yang masih belum diteliti oleh orang lain. Dan disinilah yang akan menjadi keterbaruan penelitian kita atau biasa kita sebut dengan novelty. Saya kira untuk pertemuan kali ini saya sudahi dulu. Kita akan ketemu lagi pada pertemuan ke-9. Saya kira cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.